Dalam hadis Rasulullah katakan, man syahidal janazah hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Yang mengikuti jenazah sampai menyolatinya, maka baginya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Yang menyaksikan jenazah, menyolati sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Kemudian beliau ditanya apa itu qirat. Rasulullah katakan mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Ini 1 qirat itu 1 gunung besar pahala. Di lafaz lain disebutkan asgharuhuma mithlu Uhud, seperti 2 gunung besar. Yang paling kecilnya saja seperti Uhud. Uhud ma'ruf di Madinah bagi yang pernah ke sana. Besar Uhud, gunung batu yang gede dan besar, tinggi. Itu paling kecilnya, menunjukkan banyaknya fadilah, banyaknya pahala bagi yang menyolatinya. Hadis semula belum sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sehingga ketika awal didengar oleh beliau katakan laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah berlebihan. Masalah pahalanya sebesar itu, sebanyak itu, 2 gunung besar pahalanya. Tapi begitu disampaikan pada Ibnu Umar bahwa itu nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menyampaikan, maka beliau menyesal karena beberapa kali terlewat, tidak mengantar jenazah sampai kubur, hanya nyolati saja misalnya. Maka kata Ibnu Umar, laqad farratna qararita katsirah. Sungguh kita ini, kata Ibnu Umar, telah menyia-nyiakan banyak qirat, tadi gunung-gunung besar pahala. Terlalu banyak yang kita sia-siakan. Karena awalnya beliau nggak tahu kalau itu hadis Rasul, sehingga yang penting mungkin cukup nyolati, setelah itu pulang, nggak ikut sampai nganter sampai dikubur di kuburnya. Al-muhim itu semangat para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mengamalkan sunnah dan mengejar pahala. Dan pahala besar dari amalan yang kecil, ringan, bukan amalan yang berat, menyolati dan mengantar jenazah ini sampai dikubur. Al-muhim itu hak dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya, saudara-saudaranya. Ada beberapa adab yang diajarkan saat mengantar jenazah untuk orang itu mengambil ibrah, mau'izah tentang kematian, untuk dia juga ingat mati, melihat kubur, agar mempersiapkan dirinya untuk setelah kematiannya. Dan itu tujuannya, hikmahnya agar memperkuat iman seseorang,
mengingat akhiratnya. Disunahkan pula untuk orang diam untuk tafakur dan memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya jika mati, seperti apa. Makanya sangat diingkari adanya ketawa, gurauan, candaan saat orang itu bersama jenazah, menyolatinya atau dikuburnya. Dan salaf rahimahumullah, kalau ada jenazah, orang disebutkan sampai nggak tahu ini jenazah siapa. Artinya masing-masing seperti orang bersedih, layaknya itu keluarga. Misalnya itu yang meninggal orang tua kita kan sedih, merasa kehilangan, menangis. Yang lain tentu keumuman orang ya biasa. Mungkin dia bisa ngobrol, bisa santai sama temannya. Tapi salaf nggak demikian. Begitu ada jenazah, masing-masing dilihat seperti keluarganya masing-masing, sedih masing-masing, dalam keadaan ketakutan, sehingga nggak diketahui ini jenazahnya siapa. Kalau kita kan nggak bisa diketahui ini jenazah siapa, ketahuan orang paling sedih, mungkin matanya merah, banyak menangis, berarti jenazahnya keluarga itu. Yang lain biasa saja wajahnya. Tapi di salaf nggak demikian, semua pada sedih. Sehingga nggak diketahui ini jelasnya siapa. Itu mereka. Sedihnya mereka tadi untuk ambil ibrah, berpikir, mengingat kematian, ajal dan persiapannya. Nasallallahu taufik. Yang terakhir mereka menyebutkan bahwa seorang mayit pun masih bisa terpeleset dalam riya. Kif, kata Adzun Hasan al-Basri, beliau katakan dengan dia senang diantar atau didatangi oleh banyak orang, dia anggap orang penting, dia menganggap dirinya orang besar, orang ini. Bahkan entah siapa yang mengantar, orang yang soleh atau enggak, yang penting datang ke jenazahnya banyak-banyakan orang. Dan bukan itu tujuannya. Karena yang dimaksud mereka yang menyolati, mereka yang mendoakan, orang-orang yang bertauhid, orang-orang soleh untuk menjadi syafaat dan kebaikan baginya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.